setelah 17 Agustus, Pak Prabowo bertanya pada Anda, membersihkan apa yang kemudian pengaruh dari Pak Jokowi? Itu dengan sendirinya begitu. Setelah 17 Agustus? Ya masa ampasnya didiamin. Sekarang tinggal kita lihat kalkulasi setelah tanggal 17 Agustus. Pasti akan ada radical break. Maksudnya? Saya mau bilang reshuffle nggak enak, saya pakai istilah agak absurd lah, radical break. Sangat senang tampaknya Presiden pelan-pelan mulai mendengar aspirasi rakyat, kemudian berani satu langkah maju ke depan melakukan gerakan pengusiran geng Solo dari pusat inti kekuasaan. Nah, kita akan lihat sejauh mana efek pukulan baliknya. Apakah kebijakan Presiden ini yang mendapat dukungan rakyat akan direspon dengan gerakan perlawanan dari geng Solo? Itu yang kita akan lihat gejalanya. Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah dan negara Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, hari ini tidak ada hujan, tidak ada angin. Ada sih sebenarnya ya. Tiba-tiba terjadi pergantian 4 atau 5 menteri. Dan ini menarik. Kenapa menarik sobat era sekalian? Karena 2 geng Solo tumbang dan 1 kesayangan PDIP juga tumbang. Jadi yang diganti itu Menko Polkam, penggantinya belum jelas, sudah diganti. Kemudian siapa lagi? Menteri Olahraga Dito Aryo Tejo diganti, penggantinya juga belum jelas. Kemudian Menteri Koperasi Budi Ari, kadang-kadang diplesetkan Judi Ari, itu digantikan oleh wakil menterinya Ferry Juliantono dari Gerindra. Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya diganti juga, dan Menteri Migran ya, yang saya tidak tahu apa persoalannya sehingga diganti juga, dan penggantinya juga relatifly tidak terkenal. Lalu kemudian ada kementerian baru, Kementerian Haji dan Umroh. makin penuh ya negara dengan soal yang begini-beginian ya. Jadi yang tadinya badan diangkat jadi menteri dan wakil menteri ya. Pokoknya semua dapat, semua happy. Tapi bukan itu yang ingin saya bahas saudara sekalian, tapi 2 geng Solo yang akhirnya tumbang. Jadi kita tahu bahwa geng Solo yang tumbang adalah Budi Ari dan juga Dito Aryo Tejo. Kebangetan ya Presiden Prabowo kalau tidak mengganti 2 orang ini. Bahkan kebangetan ketika 2 orang ini diangkat maju ini ke Indonesia Maju ini. Karena mereka adalah menteri peninggalan era Jokowi yang seharusnya tidak lagi diangkat, tapi tiba-tiba diangkat. Nah itu nggak jelas apa pertimbangannya diangkat kembali untuk menteri yang sebenarnya seharusnya dari awal sudah tidak diangkat. Jadi kita ingat saudara sekalian, prestasi Budi Ari ya,
prestasi bobolnya data Indonesia, itu satu. Ketika menjadi Menteri Komdigi pada waktu itu ya, dulu itu Menkominfo, Komunikasi dan Informasi, sekarang Komdigi ya. Dan sobat era sekalian, Budi Ari juga terkait dengan dugaan judol, setoran judol dan lain sebagainya yang mengemuka di dalam sidang-sidang mereka yang kemudian terkait dengan judol ini. Jadi aneh sekali kalau menteri seperti itu tetap dipertahankan, bahkan menjadi menteri lain walaupun beda portofolio. Dari menteri Kominfo dulunya, sekarang Komdigi menjadi menteri Koperasi. Sementara sobat era sekalian, Dito Aryo Tejo kita tahu ada dua hal yang membelitnya, walaupun satu ini bisa langsung bisa tidak langsung terkait. Apa itu? Korupsi BTS ya, korupsi BTS yang gila-gilaan itu. Dito Aryo Tejo termasuk yang menerima aliran dana sampai 27 miliar, ketika itu dia adalah staf dari Erlangga Hartarto. Dan lucunya ketika kasus ini mengemuka, dia mengembalikan dana tersebut melalui kuasa hukumnya Magdir Ismail, 27 miliar. Bayangkan coba ya, diangkat juga sebagai menteri. Pening awak ini, saya bilang pada waktu itu ya, kok bisa menteri-menteri bermasalah diangkat ya. Dan setelah setahun menjabat, hampir setahun menjabat, akhirnya mereka tumbang juga, mereka diganti juga. Apakah ini hanya dua ini geng Solo yang akan tumbang? Saya rasa masih banyak ya. Ada menteri yang baru saja main domino, apakah akan masih bertahan atau tidak? Saya juga tidak tahu. Itu juga geng Solo ya. Jadi kalau kita bicara tentang geng Solo ya, Dito Aryo Tejo ini walaupun tidak dekat-dekat amat ya, paling tidak kalau kita kaitkan dengan mertuanya ya, pemilik travel Haji Mahtur, maka disitulah menjadi persoalan, karena Fuad Mahtur sampai hari ini sudah dicekal ya. Fuad Hasan Masyur ya, atau Fuad Mahtur terkenal ya sebagai pemilik travel besar ya, tetapi sepertinya juga tersandung masalah kuota haji, dan ngeri-ngeri sedap karena bisa mengarah kepada Bengawan. Ya, air mengalir sampai jauh. Jadi cukup dengan mantan Menteri Agama Yakult, kemudian Fuad Mahtur, kemudian air mengalir sampai jauh. Jadi saudara sekalian ya, mudah-mudahan kebenaran akan terungkap, yang jahat akan dihukum, yang baik kemudian akan dibebaskan atau tidak boleh atau tidak bisa dijerat. Jadi dalam konteks ini harus jelas ya, Prabowo sebagai orang Sandiuda harus tahu siapa yang sesungguhnya menjadi pemain, siapa yang sesungguhnya maling duit negara, siapa yang sesungguhnya ngentit uang negara. Itu harus tegas dan jelas. Jangan sampai kemudian yang ngentit uang negara diberikan jabatan, yang tulus dan ikhlas ya, tidak ngentit uang negara justru dimasukkan ke dalam penjara karena suka mengkritik misalnya. Jadi saudara sekalian, sekali lagi Budi Ari tidak cukup hanya sekedar diberhentikan, perlu diproses keterlibatannya dalam bisnis atau setoran judol. Itu one thing for sure harus dilakukan, tapi entah siapa yang melakukan, apa kejaksaan ataukah KPK dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah atau kepolisian ya, tergantung konteksnya, apakah dianggap tindak pidana korupsi pada waktu dia menjabat atau bagaimana, atau gratifikasi. Nah, Dito Aryo Tejo ya harusnya diproses juga karena jelas-jelas menerima aliran dana BTS. Tidak kecil bro, 27 miliar itu, walaupun dikembalikan itu it doesn't mean dan Anda mengembalikan uang lalu kemudian bebas begitu saja. Kalau begitu negara ini parah jadinya ya.
orang-orang yang bermasalah bisa dengan gampangnya mengembalikan dana dan case close. Dan dana BTS itu tidak hanya mengalir kepada Dito Aryo Tejo yang dikembalikan, tapi juga mengalir kepada 3 menteri lainnya yang infonya diberikan kepada saya oleh lawyer Dito. Ada menteri sana, ada menteri situ, ada menteri situ, ya. Dan di antara itu ada juga close link dari Prabowo Subianto. Tapi wallahu alam bisawab, apakah betul atau tidak? Tetapi menurut saya tidak mungkin juga sembarangan, karena dia adalah orang yang menghandle kasus ini dan dia tahu kemana air itu mengalir. Belum lagi kalau kita sebut keterlibatan sang suami misalnya yang tiba-tiba hilang begitu saja. Menarik saudara sekalian, dan menarik juga untuk melihat kok tiba-tiba Budi Gunawan juga dicopot. Ini menarik juga. Kenapa? Budi Gunawan ini sobat era sekalian adalah orang yang paling dalam tanda kutip ya, paling powerful di era pemerintahan Jokowi, dan terutama ketika Megawati atau PDIP masih membackup. Kita tahu mulai dari kasus rekening gendut awalnya dia sukses menghindar, walaupun kemudian itu memunculkan preseden ya bahwa penetapan tersangka bisa diperadilankan dan gak jelas bagaimana tiba-tiba lolos begitu saja ya. Kemudian ada kasus yang terkait rekening gendut itu, tetapi dia bisa survive, memenangkan pra-peradilan, dan walaupun gagal sebagai Kapolri, bisa sebagai Wakapolri, dan kemudian yang paling penting adalah kepala BIN hampir 2 periode jabatan Presiden Jokowi, dan termasuk orang yang langsung dipercaya oleh Presiden. Kita tidak tahu bagaimana relasinya, apakah dia jauh lebih dekat dengan Megawati ataukah dia sudah bergeser kepada Jokowi, tetapi bau-bau geng Solo tetap ada juga. Dan ini menarik ketika dia masih diangkat, direkrut sebagai Menko Polkam. Kita tidak tahu, banyak cerita di belakang layar soal itu ya. Ngeri-ngeri sedap soal BIN ini saudara sekalian. Ini sama-sama ngeri sedapnya ketika Hendro Priyono menjadi kepala BIN. Jadi sepertinya BIN tidak lagi menjadi ranah pertahanan negara, tetapi menjadi alat politik dari the ruling party atau dari penguasa untuk apa saja, kebutuhan apa saja, dan ini berbahaya. Saya tidak tahu ya, mungkin karena Budi Gunawan ini seorang polisi yang orientasinya dalam negeri, maka yang diacak-acak ya dalam tanda kutip politik dalam negerinya. Padahal kita tahu BIN harusnya bekerja untuk intelijen negara. BIN itu mengawasi pergerakan orang asing harusnya. Orang-orang asing yang mau meruntuhkan NKRI itu yang harus diawasi BIN. Bukan persaingan politik yang kemudian dicampur tangani oleh BIN dan lain sebagainya. Dan kita tahu, kita agak bingung dalam riot kemarin, kerusuhan kemarin, sama sekali tidak terlihat action dari Menteri Polkam, politik dan keamanan. Tapi kalau mau jujur, seluruh menteri. Cuma kan Menteri Polkam adalah menteri yang leading sektor dalam hal ini. Harusnya kan yang bicara Menteri Polkam, Menteri Hukum, Menko Hukum, kemudian Menteri HAM-nya. Tapi semua keep silent. Dan akhirnya yang naik bintangnya selain Prabowo sendiri juga Menteri Pertahanan yang kemudian langsung mengadakan press conference. Padahal itu bukan wilayah Menteri Pertahanan, harusnya Menteri Politik dan Keamanan. Tapi ya itulah yang terjadi ya dalam beberapa hari terakhir ini, terutama di akhir Agustus kemarin, dan imbasnya adalah pergantian menteri ini. Bagaimana dengan Sri Mulyani? Saya kira Sri Mulyani adalah seorang profesional yang dia tahu harus kapan dia berhenti,
harus kapan dia terus maju dan lain sebagainya. Sri Mulyani dipakai bukan karena dia orang kepercayaannya Prabowo Subianto, tapi mungkin karena dianggap dialah orang yang paham betul tentang postur keuangan Indonesia, terutama soal defisit anggaran yang gila-gilaan karena harus membayar utang warisan pemerintahan Presiden Jokowi. Bayangkan utang pemerintah itu dari 2.600 di era SBY, mulai dari tahun 45 sampai SBY tinggal cuma 2.600, kemudian sekarang lebih dari 8.000 triliun. Bayangkan utang berlipat 3 kali dan itu hanya dicapai dalam satu pemerintahan saja. Dan lagi-lagi ya, hal menunjukkan yang aneh ketika Menteri Sekretaris Negara didampingi bukan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negaranya, tapi oleh pejabat eselon 2 yang bernama Letkol Teddy alias Lady Letkol Teddy. Kita tidak tahu ya birokrasi pemerintahan apa yang sedang dipraktikkan, tetapi seorang pejabat eselon 2 TNI aktif kemudian menjadi pendamping dalam pengumuman seorang Mensesnek. Biasanya ya mendampingi minimal wakil menteri, tapi wakil menteri pun tak terlihat batang hidungnya ya. Ada 2 wakil menteri Mensesnek, Juri Ardiantoro yang menjabat sebagai komisaris utama Jasa Marga dan sudah haram hukumnya menurut putusan MK untuk menjadi komisaris lagi, dan kemudian Bambang Eko ya, yang juga wakil sekretaris negara. Jadi saudara sekalian, itu ya. Dan mengenai Ferry Juliantono, saya sudah menduganya karena Ferry Juliantono ini adalah orang Gerindra dan dia terlibat aktif dalam pembentukan koperasi Merah Putih yang rencananya mau dibentuk di 80 provinsi di Indonesia, 80 desa, 80.000 desa di Indonesia. Dan saya tidak yakin pekerjaan ini akan diserahkan kepada Budi Ari Setiadi yang jelas orientasinya kepada Jokowi ya, dan kepada Gibran Rakabuming Raka. Jadi saudara sekalian, itulah politik ya. Dengan mudahnya ya, hari ini berkuasa, besok tumbang ya. Karena itu jangan terlalu berpikir dan kemaruk dengan kekuasaan, biasa sajalah ya. Makanya lebih enak orang yang tidak berambisi untuk menjadi apapun, karena tidak mikir apa-apa ya, hanya berpikir bagaimana kebebasan itu tetap ada roomnya, tetap ada ruangnya, jangan sampai kemudian itu hilang. That is the most important thing for me ya, yaitu kebebasan dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan dan tulisan sesuai dengan konstitusi kita. Karena kalau tidak bisa menyampaikan lagi pendapat, ya gawat ya. Begitu sobat RH sekalian. Kita nantikan berapa menteri lagi yang akan diganti oleh Prabowo Subianto, terutama dari geng Solo, karena banyak stok geng Solo ya. Ada menteri BUMN tentunya, ada menteri kehutanan tentunya, menteri apalagi dan geng Solo, banyak lah ya, menteri koordinator perekonomian Erlangga Hartarto dan lain sebagainya, ada Bahlil ya, macam-macam. Tapi jangan salah, ada juga menteri yang diduga menerima aliran dana korup ketika dia menjabat sebelumnya. Jadi kalau misalnya pergantian Dito Aryo Tejo dan Budi Ari ini karena mereka terindikasi terlibat kasus korupsi dalam tanda kutip tentunya diduga ya, maka sudah sangat tepat pergantian mereka berdua. Masa tidak diproses ya? Nanti kita akan lihat menteri-menteri lainnya, terutama menteri yang sudah pernah jadi wakil menteri yang sudah mendapat gratifikasi tiba-tiba diangkat lagi. Ini kayak nggak ada orang lain ya. Begitu sobat era sekalian ya. Kemudian jadi begitu sobat era sekalian ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan nanti kita akan lihat perkembangan selanjutnya.
Kita baca dulu komentar Sobat RH sekalian ya. Menarik nih. Semuanya aja tumbangkan. Harusnya tiap apel pagi pejabat politikus, aparat, ASN, PNS selalu diingatkan sumpah jabatan. 2 geng Solo dah tumbang, masih ada lagi, lanjut periksa korupsinya. Waalaikumsalam. Paling diganti sama termul yang lainnya, bisa jadi lebih rusak. Enggak dong ya, yang ya kalau kita Menteri Olahraga kita tidak tahu penggantinya siapa, tapi kalau Menteri Koperasi penggantinya kan Ferry Juliantono ya. Saya sudah tidak ada harapan dengan negeri rusak ini. Kemudian ternak pada ngamuk ya. Semoga yang lainnya segera menyusul, bosnya jahat didukung orang jahat. Termul kepanasan dengar berita. Syukurlah jika matahari cuma satu. Kemudian ayah Prabowo di hati rakyat. Semoga Indonesia lekas membaik. Geng Solo itu banyak bermain di BUMN. Mereka memainkan sumber daya alam terutama batu bara. Ya, gak kelar persoalan di Konoha terus menerus. Ada terus, gimana mau maju bangsa ini? Ya karena dari awal masalah itu dibawa. Coba kalau di clear cut dari awal kan nggak begitu ya. Kemudian selamat siang waktu Ghost City Zilan Province, apa maksudnya ini? Oke. Pabrik-pabrik juga harus dicek kegunaan dan fungsinya Pak. Alhamdulillah ya. Kemudian lenyapkan termul dari pemerintahan. Kemudian alhamdulillah termul dipecat dan lain sebagainya ya. Bang RH semoga sehat. Ada pepatah yang perlu direnungkan kalau mau jadi insan merdeka kayak Sadidu. La yamliku wala yumlaku. Jangan merasa memiliki apa-apa dan tidak memiliki apa-apa. Ya sederhana. Kalau saya gampang. Jangan berpikir gini ya. Kalau saya berpikir begini. Jangan meminta jabatan. Ya kan? Sehingga Anda tidak berpikir untuk menjabat apapun dan tidak pernah mau mengusahakannya. Kalau misalnya Anda ditawari jabatan, maka Anda bertanya dulu kepada diri Anda, apakah Anda memiliki kemampuan untuk menghandle jabatan tersebut. Jadi saudara sekalian, karena itu kita akhirnya menjadi orang yang objektif, orang yang tidak kemaruk dengan uang dan jabatan, insya Allah ya semua kita. Begitu sahabat sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, kiar.